Selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya sahabat Siga, orangnya cepat mandiri. Nah, jangan lambat. Jadi apa-apa segala sesuatu informasi itu dicermati benar-benar, didengarkan, dianalisa, dipelajari dan cepat dipahami. Jangan lambat dalam pemahaman. Jadi mandiri orangnya. Jadi cepatlah dalam menyerap segala sesuatu itu. Jadi dia bisa melaksanakan dan bisa tidak ketergantungan dengan orang lain. Nah, apa-apa yang sesuatu baik ilmu atau pekerjaan atau apapun cepat memahami dan cepat mandiri, tidak selalu tergantung. Kalau seorang pemimpin apa-apa minta tolong, sebentar-bentar minta tolong, tidak ada kemandiriannya lah. Kadang-kadang dilihat kita tuh kayak kekanak-kanakan, tidak ada kemampuan. Nah, itu kalau lambat dalam hal segi mandiri. Selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya yang membuat kita itu berkilau dalam kepemimpinan, era masa kepemimpinan, kita mampu memotivasi diri sendiri. Ini hal yang tersulit nih sahabat Siga. Memotivasi orang lain katanya gampang, memotivasi diri sendiri ketika kita ada masalah. Masalah itu kadang-kadang kalau satu kita mampu memotivasi 2, 3, 4, 5 masalah, dan kita akhirnya down. Kalau anak-anak bilang sekarang tidak bisa move on kita karena masalah yang kita hadapi itu sulit. Karena kadang-kadang kita tuh perlu motivasi dari orang lain. Tapi seorang pemimpin harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita minta motivasi dari anak buah kita, dari tim kita. Kalau bisa kita sendiri yang membangun motivasi itu. Jadi terlihat ketegaran kita. Jadi kita tuh terlihat seakan-akan kita tuh tidak punya masalah. Seakan-akan kita tuh selalu ceria, karena kalau kita punya masalah tidak bisa memotivasi diri sendiri, akan kelihatan dari raut muka kita. Jadi ceria terus kita karena kita mampu menyemangati diri sendiri. Nah, itu. Yang selanjutnya tidak memanfaatkan orang lain. Nah, seorang pemimpin cahaya kepemimpinan selanjutnya ini sahabat Siga tidak memanfaatkan orang lain. Jadi orang lain itu kalau memang kita butuhkan, kita pakai tenaganya, apapun kita harus membayar sesuai aturan, atau kita tetap jangan sampai tidak menghargai jerih payah orang, baik tenaga, pemikiran atau apapun kita menghargai dalam bentuk apapun. Apa kita beri hadiah barang atau memang ada gaji-gajinya, jangan sampai kita sebagai pemimpin tenaganya kita pakai, gajinya tidak kita bayar, maka orang tidak akan respect lagi, tidak akan hormat lagi kepada kepemimpinan kita. Nah, itu cahaya selanjutnya bisa dimengerti sahabat Sigala. Kita berlanjut lagi ke cahaya kepemimpinan selanjutnya. Nah, pemimpin itu semakin tua semakin berilmu. Nah, kadang banyak orang yang jadi pemimpin itu pada usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas dalam pemimpin yang skalanya besar. Memang ada, tidak menutup kemungkinan ada pemimpin-pemimpin muda di atas usia 30, tapi biasanya yang dalam skala besar kebanyakan orang-orang tua. Nah, kita semakin tua jangan semakin lelah untuk menuntut ilmu. Pelajari terus hal-hal yang baru. Pelajari, jangan merasa diri kita tua ini kecerdasan kita menurun, daya tangkap kita menurun, jangan. Kita semakin tua semakin percaya diri, semangat muda itu selalu ada untuk menuntut ilmu. Ini semakin tua semakin berisi, ini dari segi ilmu lah orang menilainya. Walaupun kita tua, apapun daya tangkap kita masih bagus. Karena pemikiran kita kalau terus dilatih dengan makan dan pola hidup sehat, kita akan bagus pemikiran kita walaupun semakin tua. Nah, itu. Jadi semakin tua semakin berilmu. Selanjutnya sahabat Siga, kita teruskan ke cahaya selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya, mampu mengendalikan diri dalam situasi sulit. Nah, ini jangan meledak. Seorang pemimpin sebesar apapun jangan emosi kita meledak, apalagi di hadapan orang lain. Kalau emosi kita meledak, takutnya kalau seorang pemimpin ini salah dalam melakukan tindakan dan keputusan, itu berimbas ke orang banyak pemimpin ini. Jadi jangan meledak, kita redam dengan cara apapun, baik berolahraga atau apapun, baik hal-hal apapun, terapi yang bisa kita lakukan, jangan sampai meledak, apalagi di hadapan tim kita, di hadapan anak buah kita, di hadapan kru-kru kita. Nah, itu. Jadi kalau kita meledak, kesannya kita itu di mata orang tidak sempurna. Tidak sempurna ini dalam menghadapi masalah, rupanya atasan kita atau
pimpinan kita ini tidak bisa mengendalikan diri juga. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, secara otomatis orang-orang di bawah kita pun tidak bisa mengendalikan diri juga, mengikuti gaya kepemimpinan kita. Jadi benar-benar diredam. Itu penting sekali ya, apalagi di hadapan anak buah kita atau tim kita. Nah, yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya sahabat Siga, itu sabar menanti. Nah, ini kadang-kadang menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Apalagi kita harus antri dalam waktu yang panjang atau menunggu dalam sesuatu yang belum ada kepastian. Kita harus punya kesabaran dalam penantian. Jangan panik, kita harus berdoa atau menambah keyakinan kita, bersangka-sangka baik seorang pemimpin ini supaya kita bisa mempunyai kesabaran dalam menanti. Sebab kalau kita menanti itu kurang sabar, kadang-kadang kalau terlalu cepat dalam mengambil tindakan, kita sudah marah-marah, emosi. Sebenarnya umpama kita menunggu barang, kita sudah merasa lambat sekali barang itu datang, kita marah kepada agen yang tempat pengiriman barang, sebenarnya barang itu sudah di jalan menuju rumah kita, mungkin kita sudah terlanjur marah. Kesan atau image kita seorang pemimpin sudah kurang bagus di mata orang lain. Nah, itu nanti diceritakan orang itu orangnya ini. Nah, itu jadi harus sabar dalam menanti. Nah, selanjutnya sahabat Siga, cahaya kepemimpinan selanjutnya, selalu tenang menjalani hidup. Nah, ini selalu tenang menjalani hidup di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun terlihat tenang. Di tempat wisata mungkin, di rumah makan mungkin. Kita pemimpin kadang-kadang anak buah atau tim kita ada di mana-mana. Jadi dia melihat kehidupan kita. Jadi kalau kita itu atau orang-orang tahu dengan kita, kalau kita tidak tenang dalam segi kehidupan manapun, di posisi manapun, di tempat manapun, ini kehidupan 24 jam, kehidupan satu hari, satu minggu, satu bulan, itu selalu kita menciptakan situasi yang tenang. Nah, bisa dipahami sahabat Siga. Kita akan berlanjut ke cahaya selanjutnya. Nah, sahabat Siga, cahaya selanjutnya ini kalau bisa dimunculkan sangat bagus sekali. Ini cahaya selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya, selalu siap siaga. Nah, pemimpin apalagi kata orang, seorang pemimpin ini benar-benar selalu siap siaga 24 jam. Kalau ada hal-hal mendadak, hal-hal darurat, hal-hal apapun, seorang pemimpin harus siap standby. Nah, itu jadi kita memang bekerja lebih ekstra, berpikir lebih ekstra. Loyalitas kita tuh harus tinggi kepada organisasi, kepada tempat kita bekerja, kepada siapapun. Seorang pemimpin itu terlihat dari kesiapannya, selalu siap, jangan selalu tidak siap. Jadi kalau anak kita nih selalu siap, anak buah kita akan mengikuti kita selalu siap juga. Jadi itu ada kesiapan dalam segala hal kalau bisa. Dalam waktu 24 jam, jadi ada kesiapan kita, kesiagaan kita. Kita lanjut lagi sahabat Siga ke cahaya kepemimpinan selanjutnya atau bintangnya seorang pemimpin pada eranya, yaitu ulet. Nah, ini ulet ini orangnya itu benar-benar memperjuangkan segala sesuatu, harus bisa, harus berhasil, benar-benar menekankan perjuangan itu lebih daripada orang-orang di sekitar dia. Nah, itu kerja kerasnya tuh benar-benar dan bersungguh-sungguh, pemikirannya benar-benar dan bersungguh-sungguh, tindakannya benar-benar dan bersungguh-sungguh. Itulah seorang pemimpin yang ulet. Nah, jadi kita harus mencerminkan ke tim kita, ke anak buah kita, bahwa kita adalah orang yang sangat benar-benar bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, itu. Selanjutnya, ini seorang pemimpin, cahaya kepemimpinan selanjutnya yaitu tidak keluar kodrat. Nah, ini pemimpin yang bersinar. Kalau benar-benar seorang pemimpin yang akan menduduki posisi, yang akan jadi contoh, yang akan jadi ikon, yang akan jadi arahan, atau yang akan jadi acuan masyarakat atau orang-orang di sekitarnya, tidak keluar dari kodrat. Ya, seorang laki-laki jangan terlalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan perempuan, kegiatan-kegiatan yang lembut tentang hal perempuan. Kita benar-benar menunjukkan jiwa kelaki-lakian kita. Nah, itu tidak keluar dari kodrat kita. Jadi benar-benar kita menunjukkan kelaki-lakian kita itu tadi. Memimpin seorang laki-laki. Nanti orang bingung kalau kita mengerjakan banyak tindakan-tindakan perempuan, salah dalam ini, dalam kegiatan kita.
tim kita atau anak buah kita atau kru kita akan bingung melihat keadaan kita karena kita keluar dari kodrat kita itu tadi. Benar-benar menjalankan kegiatan-kegiatan seorang laki-laki. Kegiatan seorang perempuan ya kita harus mengetahuinya saja, untuk mendalami kegiatan kita. Nah itu yang dimaksudkan, tidak keluar dari kodrat.